Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita bahas saham. Hari ini saya mau membagikan cara saya mencari saham yang akan saya tradingkan setiap hari ya. Jadi ini khusus untuk saham-saham jangka pendek ya teman ya. Boleh dibilang untuk day trade atau swing pendek ya. Rata-rata saya paling lama megang satu saham itu 1 minggu teman ya. Setelah itu saya analisa ulang lagi ya. Meskipun saya masuk lagi di saham itu tidak ada masalah ya. Jadi di sini saya punya 3 syarat teman ya. 3 syarat. Kalau ketiga syarat itu terpenuhi, maka saham itu akan masuk ke daftar pantauan saya ya. Apa itu ketiga syarat yang saya wajibkan ya? Yang pertama itu teknikalnya teman-teman. Okay? Nah kalau bicara teknikal, analisa teknikal, kita akan mencari tren ya. Misalkan ini katakanlah ini chart dari salah satu saham ya. Ini kan IHSG Composite ya teman ya. Nah di grafik atau chart ini ya, kita harus periksa dulu apakah trennya sedang turun atau sedang naik. Nah, cara paling cepat dan paling gampang itu teman-teman rapatkan seperti ini ya. Saya hapus dulu lah ini ya, coret-coretan ini. Rapatkan atau kecilkan chart ini seperti ini supaya bisa terlihat lebih jelas ya. Nah, di sini kita bisa langsung dengan jelas melihat kalau tren dari IHSG ini ya, itu sedang naik teman ya. Tren besarnya itu sedang naik. Dari mana kita tahu? Dari sini ya. Oke. Nah, ini tren mayor. Jadi tren itu juga terbagi dua, tren mayor dan tren minor. Mayor itu yang mana? Mayor itu yang ini teman ya. Ini ini tren mayor, kemudian ini kan ada penurunan. Nah, ini minornya ya. Ini minornya. Jadi kita harus paham kedua jenis tren ini ya. Nah, tren itu kan ada 3 ya. Tren naik ya. Kemudian sideways atau mendatar seperti ini. Kemudian turun ya. Nah, kita hanya melihat tren yang naik saja teman ya. Tren yang naik saja. Oke. Cari tren yang sedang naik saja. Oh, bukankah tren turun itu lebih bagus? Memang lebih mungkin ya, teman-teman sebagian berpikir tren turun itu bisa dapat harga lebih rendah. Kemudian ketika dia naik kita dapat profit lebih besar, kan seperti itu ya. Tidak semua benar, juga tidak semuanya salah ya. Tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Kenapa? Karena menurut saya ya, apalagi kalau teman-teman itu tradingnya jangka pendek ya, trading jangka pendek, bukan invest jangka panjang yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, teman-teman sebaiknya hindari tren yang sedang turun ya. Carilah tren yang sedang naik saja ya. Itu akan lebih mudah mendapatkan profit daripada teman-teman mencari tren yang sedang turun ya. Jadi saran saya cari yang sedang naik saja ya. Tapi teman-teman juga wajib tahu di mana posisi area resisten dan supportnya ya. Misalkan di sini jelas-jelas ada area resisten, misalkan di sini ya. Nah, saham itu sudah naik, teman-teman masih beli di sini. Nah, ini bahaya juga teman ya. Ini bisa koreksi lagi ke bawah seperti ini. Jadi teman-teman harus agak komplit ya, agak memahami technical analysis itu sebenarnya sederhana tapi tidak gampang, seperti itulah kira-kira ya. Sederhana tapi tidak gampang. Kenapa? Karena tanpa teman-teman latih melihat setiap hari pergerakan harga seperti ini ya, itu kepekaan teman-teman itu akan berkurang, instingnya itu akan nggak terasah ya. Tapi kalau teman-teman orang yang sudah terbiasa melihat chart itu ya, sekali dia lihat saja, nah ini saham akan naik, ini akan turun.
pasti dia akan langsung cepat mengerti ya, tahu. Oke, kita balik lagi ya kepanjangan ngocehnya. Jadi kita harus mencari tren. Nah, yang kedua, setelah itu kita baca struktur marketnya. Kita langsung ke contoh saham saja bagusnya. Nah, sekarang saya kan punya MDKA ya. MDKA. Atau kemarin kita trading di harta, teman ya. Trading di harta ya. Ini harta saya dapat 14% kemarin ya. Di harta ya. Mungkin di grup bisa lihat ini. Nah, ini ya. Di hari tanggal 12 kemarin ya, tanggal 12 kemarin tanggal 13 hari Jumat ya. Nah, ini Jumat pagi ya, jam 9.39 ya. Hari ini harta cukup menarik, saya coba antri di 640 ya. Nah, di sini saya antri karena bidnya masih tipis waktu itu, saya dapat barang. Oke. Kemudian ini watchlist kita minggu lalu ya. Jadi ada 2 tambahan saham harta dan MDKA ya. Ini nggak masuk ke pembahasan kita minggu lalu, kalau nggak salah di YouTube nggak masuk ya. Tapi kita masuk di harta dan MDKA ini di hari Selasa atau Rabu ya. Nah, setelah itu besoknya Juni tanggal 13 ya, hari Jumat ya. Nah, ini hartanya mulai bergerak teman ya. Oke. Pembukaan hari ini SG merah, semoga saham kita bertahan, terutama MDKA dan harta, karena kita masih pegang MDKA dan harta ya. Nah, ini teman lihat hartanya naik 10% ya di hari Jumat itu tanggal 13 kemarin jam 10.13. Oke. Ini saya sedang floating profit harta 8,5%, kemudian MDKA 4,5% ya. Ini saya masuk di 2180 teman ya, MDKA nya. Nah, ini jam 11.41 sudah naik 13% ya. Naik 13%. Oke. Nah, ini saya floating profit 11%. Kemudian MDK masih sekitaran segitu. Oke. Nah, teman-teman di grup ada yang sudah keluar di 660 ini ya. Ya mungkin mau trading scalping pendek saja ya, nggak masalah, yang penting profit ya. Di sini saya bilang yang penting profit dulu ya. Nah, ini di sesi kedua saya sudah profit itu sekitar 14% di 7.30 ya. Dan saya sudah jual ya. Saya sudah keluar. Kenapa? Karena weekend juga teman ya. Saya takut digocek lagi ya. Yang penting realisasikan dulu profit. Nah, di akhir sesi atau di jam 14.56 saya sebelum jam tutup ya. Kalau nggak salah tutupnya itu terkoreksi sedikit lagi ya ke bawah. Harta itu naik sampai 16%. Kemudian Medco yang kita masukkan ke pembahasan kita di kemarin 7% ya. Sayang sekali Medco ini saya nggak pantau sama sekali ya, karena sedang asik di harta dan MDKA saja. Nah, MDKA terkoreksi ya, terkoreksi. Tapi saya masih plus, oke? Tidak ada masalah. Nah, kita balik lagi ke MDKA, kita lihat chartnya ya, MDKA. Kenapa saham ini masuk ke salah satu saham pantauan atau sedang saya tradingkan ya. Nah, di sini yang pertama, teman-teman perhatikan atau kita perkecil dulu grafiknya ya. Sebenarnya kalau trader itu saya ngomong grafik itu mereka marah teman ya, chartnya. Tapi yang familiar itu kan grafik ya. Grafik. Oke, apa yang kita lihat? Kita lihat tren. Oke. Nah, di sini jelas ini tren naik. Oke. Nah, di sini trennya turun. Lalu kenapa saya masuk di sini? Bukankah trennya lagi turun? Nah, ingat ini adalah tren mayor teman ya, tren besar. Oke.
Nah, di dalam tren mayor ini ada tren minornya, ya. Teman-teman bisa lukis dulu struktur marketnya, biar ini juga penting, nah, bukan penting, sangat penting ya. Yang pertama tren, kemudian teman-teman harus tahu struktur market. Apa itu struktur market? Struktur market adalah ini, teman. Gelombang-gelombang ini atau swing high ya, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Jadi yang ayunan-ayunan ini ya, yang pucuk-pucuk ini namanya swing, oke? Ini swing low, ini swing low. Jadi asal kata dari swing trading itu, swing trader itu, ya dari swing-swing ini, teman, ya. Jadi mereka masuk di swing ini, kemudian jual di swing ini, masuk swing ini, jual di swing ini, seperti itu kira-kira ya. Nah, di struktur market teman-teman periksa apanya, high low tadi, teman, ya, swing high low tadi, ya. Kita biasanya istilah itu high low, oke? Ini low, harga rendah, ini high, kemudian higher low, kemudian higher high, higher low, higher high. Nah, selagi tren itu naik, kemudian low ini ya nggak di break misalnya ya, sampai di sini teman-teman bisa lihat ya, ini low, ini higher low, higher high, kemudian low lagi ya, sama tinggi dengan ini ya, kemudian lower low, kemudian low lagi, kemudian higher low, kemudian lower low, oke? Ini lower low, ini kan higher low ya, ini low yang lebih rendah dari ini ya, rendah yang lebih rendah dari ini. Nah, ini namanya break of structure, oke? Ini break of structure atau change of character, itu hampir sama sebenarnya, tapi change of character ini lebih ke perubahan, berguna untuk ke perubahan tren, teman ya, ke perubahan tren ya. Kalau break of structure saja itu biasanya digunakan untuk time frame kecil ya, tapi sama saja prinsipnya. Change of character atau break of structure itu sebenarnya prinsipnya hampir sama ya, istilah saja yang berbeda. Ini boleh dibilang change of character atau break of structure. Nah, kalau dia sudah break low sebelumnya ini ya, kemungkinan saham itu akan retest ya sampai ke neckline ini, kemudian dia akan turun seperti ini. Nah, ini struktur lagi ya, low, kemudian high, kemudian lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, seperti itu. Struktur market itu juga penting, oke? Struktur market. Oke, sekarang kita masuk ke masalah tadi ya. Kenapa saya masuk sementara ini trennya kan turun. Nah, di dalam ini kita harus lihat juga tren yang minornya, teman ya. Tren minor. Kita bisa pindah ke time frame yang lebih kecil untuk memeriksa apakah tren minornya itu sedang naik atau turun. Oke. Nah, di struktur market juga kita bisa lihat. Di sini kita lihat high low, high low, high low. Ini kan sideways ya. Ini kita langsung saja ke sini. Low, oke. Sini low. Kita langsung saja ke sini, ke low, kemudian high, ke low, kemudian dia break of structure ini, ya, dia break, kemudian kita perbesar biar jelas ya. Kemudian di sini ada, kalau kita pindah ke time frame 1 jam ya, di sini ada struktur market juga ya. Setelah dia break, kemudian dia koreksi, oke, atau ngebase, nah, atau retest ya. Nah, di sini kita entry, oke. Jadi prinsipnya setelah harga itu break, nah, kemudian turun seperti ini ya. Kemudian dia break nih, kemudian dia retest. Nah, di sini teman masuk, oke. Ini adalah area masuk sampai ke bawah sini. Persis seperti ini. Ketika dia turun ya, kemudian break, teman-teman tinggal tunggu koreksi sedikit. Ini break ya,
masuk. Oke, nah itu konfirmasi. Jadi struktur market ini harus di break dulu. Jadi kita masuk ke poin yang kedua ya. Yang pertama tadi kita cari adalah tren naik, kemudian lihat struktur marketnya. Apakah struktur marketnya itu sudah break of structure atau BOS ya, yang biasa teman dengar ya, atau change of character, kemudian tunggu dia retest, kemudian entry ya. Retest itu atau break ini adalah konfirmasi. Oke, jadi strukturnya sudah break of structure ya, untuk konfirmasi entry baru kita entry. Nah, jadi yang pertama tadi adalah cari tren yang naik ya. Nah, ini kan turun tadi ya, tapi di tren mayornya atau minornya, tren minornya ini sedang naik teman ya. Kita hapus saja dulu ini ya. Ini sengaja nggak dihapus karena ini masih jalan teman ya tradingnya. Nah, di sini jelas ya. Ini kan tren turun, kemudian di tren minornya ya, ini turun, kemudian terjadi perubahan struktur. Artinya dari mulai dia turun, dia sekarang sudah bergerak ke kenaikan ya di tren minor. Itu sebabnya kita nggak boleh mengambil target itu yang terlalu tinggi teman. Kenapa? Karena di tren mayornya ini masih counter trend. Oke? Di tren mayor kita masih counter trend teman. Kita melawan tren sebenarnya ini ya. Tapi ini ada range-nya sekitar 26% atau 30% ya. Kenapa kita nggak ambil saja? Kan seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman ambil misalkan targetnya di sini ya, nah di atas ini ya, itu sah-sah saja teman. Tapi ini kan sudah masuk ke jangka panjang ya, atau invest jangka panjang ya. Kapan dia akan mencapai harga di atas itu kan nggak bisa kita tentukan juga ya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang kedua, tadi kita sudah melihat apakah sudah ada break of structure untuk konfirmasi entry. Oke. Nah, yang ketiga, untuk penguatnya kita melihat analisa transaksi atau yang biasa kita kenal dengan bandarmologi ya. Nah, di MDKA saya sudah melihat teman-teman ya. Ini masih bisa teman-teman jadikan pantauan teman-teman lah ya. Saya nggak menyarankan teman untuk entry ya. Tapi ini boleh teman pantau karena menurut saya MDKA ini masih menarik ya. Nah, apakah ada akumulasi di MDKA? Nah, waktu itu saya masukkan berdasarkan analisa transaksi dari tanggal 9 ini ya, atau tanggal 10. Teman-teman lihat di sini broker BB masuk 25 miliar yang jualan YU ya. Jadi jelas di MDKA ada akumulasi. Jadi terpenuhi ketiga syarat untuk entry di MDKA itu. Apakah ini pasti? Nggak ada yang pasti ya. Nggak ada yang pasti. Jangan teman-teman berpikir oh ketiga-tiganya sudah terpenuhi, kenapa masih turun? Ya seperti itu market, kita nggak bisa menebak teman. Kalau pasti ya, semua orang sudah kaya di sahamnya ya, semua orang sudah kaya raya di sahamnya. Itu bisa saja dia turun lagi ya, tiba-tiba market-marketnya jualan, harga ambruk, itu bisa saja. Itu sebab kita selalu menggunakan stop loss ya. Nah, bagaimana kalau hanya dua saja yang terpenuhi secara teknikal misalkan ya, dia sudah trennya naik, misal sudah ada konfirmasi untuk entry, tapi bandarmologinya nggak mendukung. Menurut saya masih bagus untuk entry. Ya, saya masih berani untuk entry. Ya, kenapa? Karena bandarmologi itu bukan penentuan, ya. Itu hanya salah satu indikator saja, ya. Sama seperti teknikal, ya. Setelah dia break, apakah pasti naik? Nggak menjamin juga, ya. Begitu juga dengan analisa bandarmologi, ya. Mungkin teman-teman pernah memeriksa bandarmologi saham, ya. Diakumulasi ratusan miliar bahkan ya, tapi sahamnya anjlok turun ya teman-teman, loss. Pasti sering kedapatan seperti itu ya. Ya karena memang bandarmologi atau analisa transaksi bukan penentu saham itu akan naik atau turun. Kita nggak pernah tahu seberapa banyak uang market maker itu teman ya, bandar itu. Contoh seperti BNLI ya, kita sudah berapa kali membahas BNLI ini ya.
ini market makernya sudah banyak sekali akumulasi di saham ini, tapi sahamnya itu apa ya, lambat sekali teman. Lihat nih ya, kenaikannya baru sekitar 4% saja atau 6% lah seperti ini ya. Ya, kita nggak pernah tahu kapan mereka akan angkat harga saham ini, atau justru mereka turunkan lagi supaya masih dapat harga bawah. Ya, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan sekali-sekali berpikir ketika saham itu diakumulasi banyak hari ini, ya besok pasti terbang. Itu keliru teman ya, itu keliru. Jadi pastikan karena 2 dari 3 syarat tadi terpenuhi. Tapi kalau 2 dari 3 syarat itu saja tidak terpenuhi, ya cuma satu misalkan trennya naik, tapi market belum ada konfirmasi untuk entry, ya kemudian bandarmologinya juga nggak mendukung, ya analisa transaksinya jualan terus, ya saya nggak berani. Ya, jadi 2 syaratnya minimal 2 syaratnya terpenuhi. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya menjelaskannya agak muter-muter ya, muter-muter. Semoga saja teman-teman memahaminya ya, bisa dipahami supaya teman-teman bisa mencari atau menganalisa saham sendiri ya. Jadi yang pertama teman-teman cari saham yang bergerak naik seperti ini ya. Walaupun di tren besarnya dia turun, tapi ternyata di minornya dia bergerak naik seperti ini, teman-teman boleh masuk dengan catatan ini hanya trading untuk jangka pendek. Nah, satu lagi saya hampir lupa ya. Setelah 3 syarat tadi terpenuhi ya, apakah saya akan langsung masuk? Nah, ini kan sering juga saya jelaskan ya teman ya. Saya pribadi karena saya bisa memantau market setiap hari ya, saya tidak langsung masuk teman. Oke. Seperti yang teman lihat tadi ya, sebenarnya MDKA ini kan saya plannya untuk 20 Mei. Kenapa saya nggak masuk di 20 Mei ya? Saya masuknya justru di 2180. 2180. Nah, di sini teman ya. Di sini, bayangkan. Saya baru floating profit sekitar 2% ya. Kemarin sampai 5%, tapi dia terkoreksi. Enggak masalah ya. Sementara plan saya itu sebenarnya di 20 Mei ya. Kenapa kalau 20 Mei saya nggak masuk? Karena ini, kalau teman-teman perhatikan ya. Karena 20 Mei di sini ya. Ini merah teman ya. Saya nggak akan masuk ketika saham ini merah ya. Kenapa? Karena style saya itu sebenarnya memadukan antara scalping dan swing ya. Jadi cara masuk saya itu stylenya itu cara scalper ya, dimana kita melihat bid offer ya. Nah, ini pembahasan bid offer ini juga menarik ya. Bagaimana cara kita melihat bid offer untuk entry ya. Oke. Nah, ketika bid offernya itu nggak bagus, dia turun waktu itu, saya nggak berani masuk teman ya. Nah, ketika saya masuk itu waktu itu memang sudah naik ya, walaupun sedikit pelan ya di sini. Tapi potensi saya untuk nggak dibawa turun itu ya lebih besar. Itu alasan saya. Meskipun saya sedikit telat masuknya ya, tapi keluarnya juga saya akan ikuti plan sebelumnya. Jadi plan swing ini atau apa ya, day trade atau apalah istilahnya ya. Yang pasti keluarnya itu kalau scalping murni itu kan dapat 2-3 tick saja atau 2-3% saja langsung keluar ya. Tapi sekarang saya nggak seperti itu teman. Saya biarkan dulu. Kenapa? Sayang sekali karena ada akumulasi besar, tren juga naik, potensi naik itu tinggi. Kenapa kita harus cepat keluar ya? Jadi seperti itu ya, kita masuknya itu melihat bid offer. Ini pembahasan berbeda lagi nanti ya, bid offer. Kemudian keluarnya sebagai swinger. Jadi setelah kita analisa, kita juga nggak langsung masuk teman ya. Kita lihat dulu bid offernya di hari itu seperti apa. Kalau teman-teman nggak sempat melihat market setiap hari, teman-teman ikuti saja plan ini, tidak ada masalah juga ya. Stop lossnya 5%, kemudian targetnya itu 26%. Masuknya di 2040 seperti ini ya, teman-teman biarkan saja, atur saja lot sizingnya ya. Jadi seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini saya masih screening saham ya, banyak sekali saham yang menarik teman.
Kalau saya nggak sempat bikin video untuk saham-saham menarik besok, ya mungkin kita bagikan di grup saja ya. Jadi teman-teman yang berminat silahkan dicek di deskripsi video, kita bisa diskusi ya. Kita bisa trading bareng ya, seperti kita dengan teman-teman di grup. Masuknya bareng, keluarnya ya terserah masing-masing ya. Ada yang bareng juga, ada yang duluan ya, silakan saja. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.